kita belajar tentang surat undangan ya. Balik lagi. Ini contoh surat ya. Jadi surat itu ada bagian-bagiannya, ini hanya secara gambarnya saja ya. Nanti yang Pak beritahu apa saja. Yang di atas ini ada garis ini ya. Di atas garis ini kalau diibaratkan tubuh kita ya. Tubuh kita yang paling atas namanya apa? Kepala. Ini juga sama ini. Ya, ini juga disebut kepala ya. Karena ini surat maka ini disebut kepala surat ya. Ingat-ingat, jadi ini garis ini dibuatkan lehernya ini pemisahnya ya. Nah, kepala surat ini isinya ini biasanya nama organisasinya atau nama perusahaannya apa ya. Lengkap di sini ya, ada nama dan juga ada alamatnya ya. Nah, mungkin juga dikasih ada nomor telepon atau nomor email ya, dan lain-lain yang bisa untuk dihubungi ya perusahaan ini atau organisasinya ya. Nah, setelah itu ada kepadanya, ini tujuan ya, ditujukan kepada siapa ya. Ini keundangan ringkas ya. Kalau yang surat kinal resmi ada nomor macam-macam, ini karena undangan langsung ya, ditujukan kepada siapa ya, YTH. Jadi YTH itu yang terhormat ya, kepada YTH. Nah, siapa namanya lengkap ya, atau bisa dengan sebutan nama depannya saja ya. Terus diberikan alamatnya, terus dengan hormat. Nah, perhatikan di sini dalam penulisan dengan hormat. Dengan hormat kalian ya, setelah menuliskan misalnya dengan hormat ya, atau selamat pagi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang paling penting apa Pak di sini nih, ada tanda koma, nggih, diingat-ingat nggih. Ya, nanti kalau kalian diminta untuk membuat satu undangan, jangan lupa di belakang ya salam pembuka ini disebut ini salam pembuka ini ya. Nah, jadi salam pembuka bisa dengan hormat, assalamualaikum ya. Jangan lupa diberi tanda apa di sini tadi Bapak bilang? Koma, ini wajib bukan titik ya, hati-hati. Ya, kalau titik salah ya. Koma jadi agak dikasih buntut sedikit ya, jangan titik. Nah, ini harus ada tanda koma di sini ya. Terus setelah salam pembuka baru dibuatkan kalimat pembuka. Nah, karena ini surat undangan langsung saja dia ya, dia tidak menggunakan kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu biasanya mengungkapkan puji syukur ya, itu kalimat pembuka. Nah, karena ini undangan bukan surat resmi maka dia langsung memasuki kalimat inti. Nah, isi surat. Nah, ini namanya ini isi surat ini ya. Isi surat, dengan ini kami mengharapkan hari tanggalnya tepatnya kapan ya, di mana, terus acaranya apa. Nah, ini namanya isi surat. Ya. Nah, setelah itu baru ada kalimat penutup. Demikian undangan ini kami sampaikan. Nah, karena tadi ada salam pembuka, maka ada salam penutup. Nah, salam penutupnya sekian dan terima kasih. Ya, titik. Nah, di sini dikasihkan titik ya. Karena bisa juga dengan hormat, dan di sini juga ditulisin hormat kami. Ya, bisa ya. Kalau di atasnya assalamualaikum, bawahnya waalaikumsalam. Nah, seperti itu ya. Nah, terus untuk ini tanggal ini. Nah, ini banyak penulisan. Ya, kalau di contoh sini ditulis di bawah. Ya, di bawah seperti ini ya. Nah, tapi ada juga surat undangan yang lainnya. Ya. Di sini nama kota dan tanggal taruh di atas di sini. Nih, jejer sini dengan kepada yang terhormat ya. Rata-rata jejer ya. Kalau kebanyakan taruh di atas di sini, jarang ditaruh di bawah ya. Nah, jadi tidak masalah di bawah di atas ya. Nah,
tapi rata-rata dalam penulisan tempat. Nah, terus perhatikan di sini dalam penulisannya. Nih Bapak kasih tahu cara penulisan tanggalnya. Ya, ini juga harus bisa kalian. Ya. Jadi kalau penulisan tanggal dalam surat, kota dan tanggal itu yang ditulis adalah kota atau kabupatennya. Contohnya kalian sekarang tinggalnya di Bulukerto. Kabupaten kalian apa namanya? Wonogiri. Maka yang ditulis bukan Bulukerto tapi apa? Nah, Wonogiri harus kotanya, ya, atau kabupatennya. Nih W-nya depannya besar, ingat-ingat nggih. Nama provinsi, nama kabupaten, nama wilayah, depannya huruf besar. Jadi Wonogiri. Nah, seperti itu. Jangan lupa setelah Wonogiri tanggalnya ya diberikan pemisah. Ya, tanda pemisah antara kota sama tanggal. Nah, tanda pemisahnya apa Pak? Sama kayak tadi yang dengan hormat tadi. Diberi apa tadi dengan hormat tadi? Koma. Ini juga koma. Nah, ya. Koma. Sekarang tanggal berapa? Nah, 23. Bulannya apa? Nah, semua bulan jadi Januari sampai Desember ya semuanya nggih. Nah, itu wajib ditulis huruf besar ya depannya ya. Februari. Nah, Februari pakai F ya. November pakai V, tidak pakai P, orang November ya, tapi November ya. Februari pakai F bukan pakai P ya. Nah, tahunnya tahun berapa? Nah, 2022 seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalian berada di Solo, berarti nama kabupatennya apa nama kotanya? Nah, Solo sama Solo, koma tanggalnya tanggal apa ya. Di Jakarta ya sama Jakarta ya depannya besar ya. Jakarta, koma ya. Nah, Medan ya sama Medan. Nah, koma ya. Jadi nama kabupatennya, jangan nama kecamatannya atau nama kelurahannya ya. Mentang-mentang neng Ngeroto tulisin Ngeroto 23 Februari salah ya. Kalau namanya semua surat resmi ya instansi atau organisasi itu harus yang ditulis depan adalah nama kabupatennya nggih. Ingat-ingat nggih. Nah, kabupaten atau kota madya ya. Jadi karena tidak semuanya kabupaten, contohnya kayak Solo ya. Solo itu bukan kabupaten nggih. Nah, tapi kota madya ya, karena luasnya ya lebih kecil ya. Jadi dikatakan kabupaten karena memiliki luasnya ya sangat luas ya. Jadi kalau wilayahnya itu luas maka disebut kabupaten. Kalau wilayahnya kecil disebut apa? Kota madya ya, seperti Solo. Solo itu kota madya. Ya, kalau Sukoharjo kabupaten karena Sukoharjo sama Wonogiri imbang. Ya, besarnya hampir sama. Pacitan juga kabupaten, Ponorogo kabupaten. Nah, mana dari ujungnya kabupaten sana sampai ujungnya sini nih kalau misalnya ditempuh jarak itu bisa melebihi dari 2 jam. Nah, contohnya Wonogiri, kita di ujung sini ya, ujung timur. Nah, kalian mau ke Praci sana, alah kayak 2 jam lebih itu ya, karena jaraknya sangat panjang sekali. Nah, tapi kalau kota madya pendek ya, di cakupannya sangat kecil sekali, yaitu ya perbedaannya. Nah, setelah itu baru di sini dibubuhi tanda tangan ya. Mulanya latihan kalian tanda tangan mulai dari sekarang ya. Nah, nanti kelas 6 kalian ujian ya harus tanda tangan ya, daftar hadir, latihan mulai dari sekarang tanda tanganmu piye ya. Jadi tanda tangan itu setiap orang beda-beda, nggak mungkin sama ya. Kalau misalnya Pak aku pengen nurun sithik-sithik wae, mungkin depannya saja atau belakangnya saja. Nah, tengahnya kalian gawe kreasi ya, bebas. Tanda tangan itu tidak harus ya disamakan. Ingat-ingat nggih.
Nah, jadi mulai dari sekarang silakan latihan tanda tangan ya. Nanti kelas 6 kemudian kalian sudah tanda tangan langsung kurok udah sahabat Pak nggak bisa tanda tangan ngisin-ngisinin apa ya sak lamanya nggak bisa. Padahal dari kelas 5 dapat wanti-wanti latihan tanda tangan. Ya, urek-urekan lah bapak zaman ciliannya bapak lah tanda tangan ngedek blak-blik berubah terus. Cari yang mana yang pas, yang mantap ya. Nah, jadi terserah kalian ya. Mau pakai melentung kayak mau pakai lancip kayak ya mau melungkel nah, terserah. Nah, jangan kayak apa artis ya pelawak tanda tangan cuma coret-coret ya. Jadi tanda tangan itu tujuannya agar tidak dipalsukan ya. Jadi cari tanda tangan yang agak rumit ya, sebab kalau kalian nanti sudah dewasa semua transaksi apapun harus menggunakan tanda tangan ya. Jadi tanda tangan itu sangat penting sekali ya. Ya nih sekarang kita baca dibaca surat undangan. Ya. Undangan resmi undangan yang Di atas dibaca dulu sing surat benar. undangan dibedakan atas 3 jenis yaitu sebagai berikut. 1. Undangan resmi undangan yang mengataskan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. 3. Undangan tidak resmi undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Ya. Nah, di sini ya kita bahas lagi undangan. Nah, undangan itu apa? Undangan itu surat yang isinya tentang pemberitahuan ya. Pemberitahuan untuk apa? Meminta seseorang atau sekelompok orang ya meminta kesediaannya dia mau apa enggak taren ya diundang ya untuk menghadiri sebuah acara yang dibuat. Ya, itu namanya undangan ya. Nah, kalimat yang perlu diperhatikan di sini semua kalimat undangan harus efektif. Nah, efektif apa? Singkat, padat, jelas. Jadi nggak bertele-tele ya. Jadi apa maunya itu yang ditulis ya. Nah, jadi jangan mulek ya muter-muter kalimatnya padahal cuma minta datang ya. Dadak satu undangan tidak pakai pantun ya jalan-jalan ke kota seberang nah kesuwen ya. Jadi namanya surat itu ya singkat, padat, jelas ya. Jadi jangan bertele-tele. Nah, tujuannya tadi ya agar pembacanya dapat segera mengerti ya. Jadi nggak usah merawang-rawang lagi. Coba kalau dikasihkan pantun ya, dia kan harus merawang-rawang seiki jenis iki pantunnya pantun opo ngono iki. Isinya tentang apa kan jadi malah berpikir lagi. Ya, jadi membuat surat undangan langsung saja singkat, padat dan jelas seperti contoh tadi di atas ya. Kan jelas itu dia meminta apa itu. Nah, keperluan pembahasan pembangunan jalan dusun wis rampung. Jadi diundang untuk membahas jalan desa. Nah, undangan ada 3. Nah, di sini diingat-ingat ya. Ada resmi, setengah resmi, sama tidak resmi. Ya. Resmi itu tadi contoh di atas tadi ya ada kepala surat atau kop. Nah, kalau istilahnya di bidang bahasa namanya kop surat. Ingat-ingat namanya apa? Nah,
Jadi kop surat itu sama juga kepala surat. Ya, istilahnya kalau di kebahasaan namanya kop. Ya, tapi kalau orang bilang kepala. Ya. Nah, resmi itu apa ini? Ya, jadi yang mengeluarkan itu instansi kayak tadi, yang mengeluarkan adalah kelurahan. Ya, jadi resmi. Ya, nanti kalau kalian menjadi pengurus SMP di SMP jadi pengurus OSIS. Nah, nanti kopnya itu organisasi siswa intrasekolah. Nah, berarti kalian akan terlibat itu. Ya, jadi pengurusnya. Ya, mungkin kalau kalian berprestasi kalian bisa menjadi ketuanya atau menjadi sekretarisnya, menjadi bendaharanya. Ya. Nanti di bidang pramuka juga sama, kalian masuk ke pramuka menjadi pratamanya, ya, atau menjadi sekretarisnya, jadi bendaharanya, ya, atau jadi tim-tim lainnya. Nah, itu namanya undangan resmi, jadi organisasi jelas ya. Nah, terus yang setengah resmi apa ini? Undangan yang mengatasnamakan perorangan. Nah, tapi ditujukan kepada instansi. Nah, misalnya kalian membuat surat undangan ditujukan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama Ranting Bulukerto. Nah, kalian ingin mengadakan maulud. Nah, diundang. Nah, terus mengundang masjid mana? Nah, atas nama kalian bisa. Ya, jadi kalau yang namanya setengah resmi dari seseorang ditujukan kepada instansi. Nah, undangan tidak resmi ini sering beredar di tempat kalian apa? Ulem. Nah, ya. Ulem itu termasuk undangan tidak resmi, ya. Jadi tujukan dari orang ke orang, ya. Ulem, terus kalian ulang tahun ngundang kancane. Ya, jadi itu namanya tidak resmi, ya. Nah, ini bagian-bagiannya nih, ya, sudah saya sampaikan tadi, ya. Nah, di atas disebut kepala surat atau sering juga disebut kop, ya. Nama dan alamat tujuan. Nah, itu ya yang dikasih garis-garis tadi, ada kalimat pembuka, ya, atau salam pembuka. Ya, kalau dengan itu harus itu salam, ya, karena itu undangan, jadi dia langsung disebut pembuka, ya, karena tidak ada kalimatnya lagi. Nah, isi suratnya itu, ya, hari, tanggal, keperluan tentang apa atau isinya. Nah, terus ada penutup suratnya, ya, ada tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal suratnya. Nah, itu yang buat siapa? Nah, itu kepala dusun, mentari. Nah, ada nama dan tanda tangan, dibubuhi tanda tangan. Nah, kalau organisasi biasanya ada capnya, ya. Ini tidak dikasih cap, seharusnya ada. Ya, jadi biar menandakan bahwa ini undangan resmi, ya. Nah, contohnya di sini, ya. Di sini ada 2 undangan, ya. Yang satu, ya, sebelah kiri sebelah kanan. Nah, ini, ya. Ini yang keluarkan adalah organisasi intrasekolah. Nah, yang di sini langsung ditujukan kepada nama. Nah, yang resmi yang mana, Pak? Yang ini. Nih, ya. Yang resmi yang ini sebab ada kepala suratnya. Yang sebelah sini tidak. Nah, ini semi resmi, ya. Nah, jadi semi, ya. Nah, ini contohnya di sini, ya. Yang resmi itu ada nomornya, ya. Ada lampirannya. Lampiran itu maksudnya ini surat. Nah, maksudnya begini loh, ya. Lampiran ini surat ini. Surat itu kan 1 lembar toh. Nah, biasanya kalau ada lampiran, yaitu di belakangnya itu ada kertas-kertas lagi, minimal 1 atau 2 atau 3. Nah, yang kertas ini kaitannya melanjutkan ini. Ya, misalnya di sini mohon kehadirannya, nama terlampir. Nah, kan nggak mungkin toh tulisin nama semuanya sebanyak ini, kan tidak. Atau jadwal terlampir. Nah, terlampir itu dibuat lagi kertas tersendiri, ya. Ketika sini di bawah, terus nanti ditempelkan di sini, ya, di staples, dijeglok, gluk. Nah, itu nanti di sini tulisin. Nah, misalnya di sini nih, Bapak punya 2 lembar. Nah, berarti lampirannya berapa? Disebut berapa lampirannya? 2 lembar. Iya. Jadi berdasarkan kertasnya ini Bapak kan punya 2 atau ini. Jadi berapa tadi Bapak bilang lampirannya? 2 lembar. Misalnya jadwalnya ada 2 lembar di sini. Nah, jadi seperti namanya lampiran, ya. Jadi lampiran itu lebih dari suratnya. Setelah surat ada kertas-kertasnya lagi, makanya disebut lampiran.
Nah hal ini maksudnya dengan melihat hal saja kita tidak tahu ini saat ini tentang apa toh, oh tentang undangan ya, oh tentang pemberitahuan, oh tentang pengumuman. Nah itu dari hal di sini ya. Tapi kan hal sini hanya memberitahukan isinya, keperluannya saja, tapi tidak tahu tanggal waktunya kapan. Nah makanya tanggal waktu ini tulis di bawahnya di situ ya. Di sini ada kepadanya langsung ditujukan ya. Terus ada kalimat pembukanya dengan akan diadakannya macam-macam. Nah, waktunya kapan di sini intinya, kalimat penutupnya ya, terus ketua OSIS. Nah, seperti ini ya, ini yang pembuatnya. Bandingkan dengan sebelahnya di sini. Nah, ini ya, ini tidak menggunakan kop, langsung saja ditujukan kepada siapa ya. Terus ada salam. Nah, ingat-ingat diberikan tanda koma ya. Terus langsung ke isi. Ya, langsung kalimat penutup dan tanda tangan. Nah, seperti itu ya. Yang tidak resmi. Nah, ini ya, ini yang semi ya. Ya, ini yang tidak resmi. Ah, undangan ya. Jadi namanya undangan itu kan dia tidak resmi, makanya kita dibuat kreasi ya. Berkreasi, bagus-bagus sih ya. Nah, jadi membuat undangan. Nah, sekarang membuat undangan gampang menggunakan online semuanya ya, membuat program dari aplikasi ya. Sana sudah ada template-templatenya, kotak-kotak ini sudah ada, kita hanya tinggal mengimbuhi kalimat-kalimatnya saja. Nah, jadi lebih bagus ya. Jadi tidak perlu kita menggambar lagi. Nah, zaman Bapak masih muda dulu nggawe kayak ini gambar ya, tidak kayak sekarang dengan download ambil. Nah, Bapak gambar dari dari laptop ya, yang sudah Bapak lakukan kalau lagi mengajar. Jadi seperti itu. Nah, kalau sekarang kalian misalnya membuat surat undangan ya, tidak perlu digambar, difoto, buat saja di kalau kalian punya laptop atau di HP juga bisa ya, menghubungi canva.com. Nah, tulisannya yang ini ki. Nah, ya sebentar ya, tulisannya yang ini ki. Ya, pakai C ya. Nah, canva.com. Nah, ya. Tugas kalian membuat undangan ya, membuat undangan berupa undangannya elektrik. Jadi maksud elektrik harus membuatnya dari online. Nah, nanti tinggal kalian download ya. Nah, nanti hasil downloadannya dikirimkan ke grup. Nah, jadi isinya terserah kalian mau undangan, misalnya undangan ulang tahun saja ya. Nah, yang lebih jelas nggih, kalian membuat undangan ulang tahun ini nggak perlu menggambar ya. Kalau kalian menggambar kelamaan, tapi kalau kalian dari komputer ya, dari HP ya, Canva itu lebih enak ya. Jadi gambarnya bagus ya. Nanti kalau mau dimasukkan foto kalian bisa ya, itu ya. Nah, nanti silakan dicari ya. Coba Bapak mau lihat, nah di internet canva.com yang bisa dibuka tidak aksesnya ya. Nah, di sini mau desain apa kalian ya? Banyak sekali ya, mau video ya, mau konten Instagram ya, membuat poster. Nah ya, pakai HP bisa ya, ndak usah bingung-bingung ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau mau masuk, kalian masuk menggunakan Google, akun Google kalian ya. Nah, tadi kan Bapak langsung masuk pakai email Bapak ya, emailnya menggunakan email Gmail ya. Nah, coba gratisnya ada tuh ya, contohnya seperti ini. Nah ya. Nah, kalau membuat misalnya mau membuat poster, nah resume, logo, macam-macam di sini tuh ya. Oh, banyak sekali. Nah, bagus-bagus ini brosur ya, menu undangan. Nah, ini undangan misalnya ya.
Ini Bapak pakai laptop ini podokoro pakai HP kalian. Ya, sama di HP juga sama ya. Nah, nanti pakai alamat Gmail yang ada di HP kalian ya. Nah, ini diberikan di sini. Nah, tinggal dimasukkan. Wah, ini banyak ini tuh, bagus-bagus ya. Mau yang mana? Nah, nanti kalau kalian bakalan mau menikah, ulem, ya Anda usah deh ke percetakan ya. Print sendiri murah meriah ya. Nah, di printer Epson. Nah, kertasnya kertas kandel yang bening ngono gae. Wah, desain iki lho. Oh, desain samene oke ya. Tuh, bagus-bagus. Kalian mau yang mana? Nah, mau yang ini tulis di sini, tarik. Nah, itu sudah ada toh sampingnya. Nah, mau yang ini tuh ya. Nah, mau mana lagi ya? Hari Natal ada. Nah, mau ulang tahun juga tuh ya. Ini apa ini? Nah, ya. Terus ini. Nah, ya. Tuh banyak nggih. Nah, ini tugas kalian. Nah, ini punya adik arep akikohan, bingung. Nah, nggawe kalimat-kalimatnya ngambil dari sini. Tuh, ya. Ucapan syukur, bangnya rumah, ya, undangan. Tuh, banyak nggih. Di sini ya ngambilnya nggih. Nah, nanti kalau sudah di-download. Nah, ini download ini panah ke bawah ini. Nah, ini dicetak nanti. Nah, nanti dikirimkan ke grup ya, silakan. Wah, ini banyak ya contoh-contohnya. Pemutahan tugasnya. Nah, dipakai itu saja ya. Ya, kalau kalian suruh Bapak gambar pakai buku gambar itu suara zamannya ya. Itu kalau kalian punya bakat seni ya silakan ya. Nah, ini ya, ini kita sudah membuat undangan ya. Nah, sekarang ini ndak dibaca. Pembangunan cita-citakan
Nah, ini mengisi kegiatan ya setelah merdeka, apa yang kita lakukan. Nah, di sini ya. Jadi kita itu merdeka itu tidak dengan cara yang mudah dan juga cara yang murah. Ya, karena banyak ya mbah-mbah kita, ya mbah buyut kita ya, itu banyak yang meninggal dunia untuk untuk membela bangsa kita agar bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka ya, agar anak cucunya tidak lagi berperang, jadi bisa belajar ya. Alhamdulillah kita sebagai anak cucunya sudah bisa belajar dengan tenang ya, kan kalian belajar dengan tenang, bisa duduk, ada meja, ada kursi, ada buku, kan enak ya. Nah, coba kalau zaman penjajahan nggak bisa kita seperti ini ya, seperti itu. Nah, sekarang Indonesia telah merdeka dan berdaulat ya, namun banyak yang harus kita lakukan dalam mengisinya. Nah, mengisi cita-cita para pendiri bangsa ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, lihat di sini. Yang pertama dengan cara mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, jadi kita harus bangga kita menjadi bangsa Indonesia. Ya, manusia yang yang memiliki ya kecintaan terhadap tanah airnya, karena itu di dalam ajaran agama pun juga diajarkan kita cinta tanah air ya, itu membela tanah air kita itu dihitung juga jihad ya. Jadi kalau misalnya kita berperang ya, ada musuh datang, kita membela tanah air kita, nah insya Allah kita disebut mati syahid. Nah, orang yang mati syahid itu ketika kita meninggal dunia, kita tidak akan dihisap oleh Allah ya. Dihisap itu maksudnya apa? Dihitung, amal ibadah tidak dihitung, langsung ujuk-ujuk masuk ke dalam surga. Itu orang yang disebut mati syahid ya. Makanya kalau orang Islam disuruh berperang, gelem langsung mangkat ya, karena ya balasannya adalah surga. Apalagi para pejuang kita, yuk mau mati ya masuk surga ketimbang di dunia dijajah oleh Belanda ya, seperti itu. Nah, jadi cinta tanah air ya. Terus apa lagi? Nah, di sini mengisi dengan pembangunan. Jadi pembangunan untuk rakyat, oleh rakyat ya, dan juga dari rakyat. Jadi jangan membangun untuk para konglomerat ya, para antek-antek ya. Rakyat entoknya apa? Ya, cuman entok limbah etok. Ya, jadi kalau kalian sudah dewasa ya berbuat adillah, nggih. Nah, jadi berpihaklah kepada rakyat, jangan berpihak kepada para cukong-cukong. Ya, kalau diberatkan namanya cukong-cukong. Sebab kalau kalian berpihak kepada hanya orang-orang kaya saja, nah suatu saat mereka akan meninggalkan kalian. Ya, kalau kalian sudah tidak lagi menjabat. Tapi kalau kalian berpihak kepada rakyat, sampai kapanpun rakyat pasti akan mendukung. Ya, jadi semua kebijakan kita harus berpihak kepada rakyat kita sendiri ya. Jadi jangan menjadi pengkhianat. Nah, seperti PKI. Nah, PKI itu pengkhianat bangsa itu. Ya, jadi jangan menjadi pengkhianat ya. Nah, jadi itu ya, membangun. Ya. Terus generasinya bagaimana di sini ya? Membangun manusia seutuhnya ya. Seutuhnya di sini maksudnya dari bidang ilmu pengetahuan, dari bidang iman kalian. Nah, jadi jangan hanya pintar saja. Ya. Orang pintar itu ya banyak juga yang melakukan kejahatan. Nah, kok bisa Pak? Ya, coba kalian lihat itu. Kalau kalian lihat di televisi, itu yang korupsi itu orang pintar atau orang bodoh itu? Nah, orang pintar, menteri, ya, ketua DPR, wakil DPR. Nah, itu orang pintar apa orang bodoh itu kalau menteri itu? Pintar. Tapi kok orang bodoh orang bakalan korupsi. Yang udah dikorupsi apa orang enek? Ya. Jadi jangan hanya menjadi orang pintar, tapi tambahkan iman dan takwa. Makanya dikatakan manusia seutuhnya. Jadi jangan cuma akal toh. Nah, ini kalau cuma akal tuh kalian berupaya ya dengan kepintarannya ngapusi wong. Nah, baru belajar silat, tuk udah coba ngajak gelut kancane. Kalah ngundang kancane kon gelut ya. Apa ngono ya. Ya, jadi manusia seutuhnya itu ya rohaninya juga
diisi ya, dan juga jasmaninya. Jadi jangan hanya pintar saja, tapi juga harus beriman. Nah, insya Allah kalau orang yang beriman ya dia tidak akan melakukan hal-hal yang keji. Jadi merampok uang negara itu juga termasuk perbuatan yang keji. Hati-hati ya kalian nanti kalau sudah dewasa ya, menjadi para pejabat-pejabat, jadilah pejabat yang jujur ya. Sudah Bapak sampaikan bolak-balik ya, nggak usah neko-neko ya, sebab apapun perbuatan kita di dunia pasti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti ya. Nah, mungkin sekarang nggak kroso ya, tapi nanti ya menjelang ajal ya sama Allah dipermainkan. Nah, contohnya siapa Pak? Ya Kamal Al-Taruk ya, salah satu presiden di Turki sana ya. Nah, ajabnya luar biasa tuh, kalau misalnya dinalar pakai manusia itu nggak bisa dinalar lagi ajab yang di Mustafa yang diberikan sama Allah itu kepada Mustafa At-Taruk itu. Ya apa? Ya karena dia ya orang ya yang menjatuhkan ya khilafah Utsmani ya. Terus apa lagi? Merubah ya. Azan itu kan bahasa Arab toh. Wah, dirubah menjadi bahasa Turki. Ya, terus masjid-masjid ditutup, dijadikan tempat hiburan-hiburan yang orang genah. Nah, ketika mati bagaimana? Ajabnya sangat seram sekali. Ya, jadi kalau namanya orang sudah berkhianat sama agamanya, ya, itu keji sekali balasannya. Ya, jadi dia itu ketika masih hidup, ya, badannya ini panas rasanya, ya. Jadi suhu tubuhnya itu di atas 40. Ya, kita saja di 37 di Demok ini kan panas banget toh. Nah, di atas 40. Ya, sehingga dia minta ditaruh di atas laut. Ya, tujuannya apa? Biar mendinginkan suhu tubuhnya karena sangat panas sekali itu siksaannya. Enggak cuman itu saja, ya. Tubuhnya sini gatal-gatal sehingga dia harus menggaruk sampai sini semuanya tubuhnya luka. Nah, lecet. Nah, enggak cuman itu saja ajab yang diberikan, ya. Sudah panasnya gatal, coba kalian gatal garuk kan lecet toh. Nah, itu sekujur tubuh. Nah, kita baru gatal di sini di tangannya semut tadi gatal bukan ini. Nah, apalagi seluruh tubuh. Kayak apa rasanya? Ya udah panas, gatal. Ya terus apa lagi? Bau. Nah, sehingga karena digosok-gosok dia mengeluarkan nanah. Nah, jadi sekujur tubuhnya itu bau sekali. Ya. Bahkan kalau orang mendekat pun ya tidak kuat itu, ya, pakai masker sampai double masih tetap bau, ya. Enggak cuman di situ aja. Bayangkan ya. Jadi kalau Allah sudah memberikan azab kepada orang-orang yang berbuat jolim, ya, malah nanti Bapak ceritakan ini biar kalian jangan berbuat jolim nanti kalau udah dewasa, ya. Balasannya sangat menyakitkan, ya. Apalagi selain itu, ya, tubuhnya kering kerontang, ya. Jadi hanya tinggal balung. Kalau dibaratkan kering kerontang itu hanya tinggal tulang-tulangnya, jadi kulit sama balung itu wis gatuk sorenya. Kalau kita kan itu masih kandel loh, ini di Demak masih ada loh. Nah, ini masih ada dagingnya, dia udah nggak ada. Wah, ya, jadi itu, ya. Bukan itu saja, bayangkan udah piro kayak ajabnya itu, ya. Masih ada ajab lagi ketika dia sudah dicabut nyawanya ya oleh malaikat maut, masih dibalikan lagi azab lagi. Bayangkan wis mati masih diberikan azab. Apa Pak azabnya? Bumi nggak mau menerima. Bayangkan, ya, udah dikubur, ya, diuruk, tiba-tiba mayatnya mencat lagi, terus mental lagi ke atas. Nah, itu bukan kisah apa dongeng, itu kejadian betul. Jadi mumbul terbang, ya, dilemparkan ke bumi, dimasukkan lagi ke liang lahat, uruk lagi, terbang lagi. Nah, berkali-kali, ya. Sehingga para penggali kubur itu udah bingung lagi mau diapakan ini, ya. Dikubur bumi sampai menolak, ya, karena kelakuannya itu, ya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan, ya? Akhirnya, ya, beliau itu dimakamkan di atas bumi. Jadi ditaruh, ya, tempat, nah, terus di atasnya lagi, ya,
ditindihi, bayangkan ditindihi oleh batu marmer. Wah, itu sampai bertonton. Nah, kalian nanti silakan buka ya makam Kamal At-Taruk ya Turki. Nah, itu lihat makamnya. Jadi ini dia taruh di tanah, terus ditindihi pakai batu marmer yang sampai bertonton. Nah, bayangkan matinya kan disiksa tuh, dipendem ditindihi pakai watu. Nah, itu ya tujuannya apa? Biar nggak lompat lagi. Wah, kalau nggak dikasih watu lompat lagi, itu nggak mau menerima bumi itu ya. Terus bukan hanya itu saja loh, bayangkan aja nggih, wis mati bumi ditolak masih dikubur harus ditumpuk pakai batu, masih ada siksaan lagi apa Pak? Sampai hari kiamat nanti siksaannya apa? Ya, di bumi ini ya, makamnya itu ya, baunya itu melebihi bau bangkai. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke sana pengen melihat makamnya ya, nah pasti penjaganya pakai masker ya. Terus yang datang ke sana semuanya pakai masker karena bau. Nah, setelah keluar nanti para penjaganya akan menyemprot tubuh kita pakai wangi-wangian ya. Sebab kalau nggak disemprot badan kita juga masih bau bangkainya. Nah, itu okay. Bayangkan siksaannya kayak begitu itu ya. Nah, itulah cerita para pemimpin yang berbuat zolim. Nah, jadi Bapak wanti-wanti sama kalian jangan seperti itu, okay? Nah, mumpung masih muda, makanya jangan cuman hanya pintar saja. Makanya di sini manusia seutuh. Jadi selain pintar, imannya juga diperkuat. Nah, jangan seperti cita-cita yang Bapak sampaikan tadi, ya. Nah, terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yang dari sila 1 sampai sila kelima diamalkan. Melakukan kegiatan-kegiatan sederhana ya, contohnya apa ya, saling berkunjung ke tetangga ya, saling dolan ke teman-teman. Nah, itu juga salah satu bentuk ukhuwah diajarkan kepada di agama kita ya, jadi saling berkunjung, berukhuwah. Nah, jadi semakin banyak teman ya, teman 1000 Bapak sampaikan kemarin ya, teman 1000 itu sedikit ya, teman satu musuh satu itu terlalu banyak. Nah, itu kata pepatah seperti itu, okay? Kita saja diibaratkan punya teman 1000 saja masih dikatakan sedikit, tapi memiliki satu musuh sudah dikatakan banyak. Nah, jadi jangan mencari musuh ya, tapi carilah teman sebanyak banyaknya ya. Nah, itu okay? Cara kita mencintai tanah air ya. Nah, ini salah satu pekerjaan yang dilakukan dengan cara bersama-sama, bangun jalan ya, jembatan. Nah, jadi mereka itu punya keahlianku sendiri-sendiri ya. Bangun sekolah dan lain-lain ya. Nah, ini sudah. Nah, sekarang masuk ke tema 2. Nah, sampai mana Dim bacanya? Ya, dibaca. Berdaulat negaranya
remaja kok remaja kayak wong luar wae. Duta seni. Terus ya. Nah, ini tugas kalian ya. Kalian itu adalah sebagai pelajar. Jadi dari zaman PAUD sampai kalian nanti menjadi mahasiswa ya, atau nanti sampai S1, S2 bahkan S3. Nah, ini tugas kalian. Ya. Apa tugas kalian sebagai pelajar? Nah, di sini kita bahas ya. Nah, jadi yang harus kalian lakukan kalian sebagai seorang pelajar di sini ya. Jadi kalian ini memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan. Nah, kenapa? Karena kalian sebagai pemuda, sebagai penerus. Ingat-ingat kemarin ya. Ya, peristiwa kemerdekaan Indonesia itu karena kan ya peran serta dari para pemuda. Coba kalau zaman dulu yang Bapak ceritakan kemarin, pemuda diam saja, pasrah. Indonesia mungkin sampai sekarang nggak akan merdeka. Ya. Nah, karena para pemuda ini bersemangat ingin segera memerdekakan bangsa Indonesia meskipun harus sampai adu mulut ya sama kaum tua ya. Nah, tapi dia nggak mau kalah semangat ya, tetap ingin bangsa Indonesia ini segera merdeka besoknya. Nah, akhirnya betul-betullah terjadi peristiwa ya pembacaan teks proklamasi ya pada tanggal 17 Agustus ya. Nah, itu ya karena peran sertanya di sini ya. Jadi para pelajar dituntut harus bekerja keras. Nah, bekerja keras dalam hal apa, Pak? Belajar. Nah, di sini. Jadi tugas kalian itu sekarang ini cuma satu, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun rasa macam-macam. Ya, sinau dadak kokean pola. Ya, wis sinau sing tenanan ya. Tujuannya apa ya? Buat diri kalian sendiri. Jadi yang bisa menentukan masa depan kalian yaitu bukan orang tua, ya bukan bapak ibu guru, tapi kalian sendiri. Ya, kalian yang nanti udah bisa menjadi apa toh? Yaitu kalian sendiri yang menentukan ya. Jadi bukan dari orang tua maupun dari bapak ibu guru. Jadi bapak ibu guru itu hanya memberikan arahan saja, ya. Nah, nanti kalian dewasa nanti terserah kalian mau jadi apa. Ya, itu yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Makanya ya belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri kalian. Nah, seperti di sini ya. Nah, karena nanti maju dan tidaknya negara kita ini tergantung nanti kalian ini. Ya. Nanti karena Bapak sudah tua, jadi kalian nanti yang melanjutkan ya. Yang ingin jadi guru lah, ingin jadi dokter. Nah, itu kalian nanti yang melanjutkan ya. Karena nggak mungkin ya Bapak Ibu guru akan selamanya ada terus ya, pasti kan juga akan menua dan meninggal. Jadi siapa yang meneruskan? Yuk generasi muda sekarang ini ya. Nah, di sini kita sudah diberitahukan lagi. Nah, belajar di sekolah apa saja?
Nah, banyak ya. Yang pertama kalian bisa belajar ilmu pengetahuan. Ya, yang kedua apa? Bisa belajar berorganisasi. Gatekno sendo rasa gojekan se. Ya, kok gojekan ke kuis rampung. Yang menikah bapak orang gate ke gojekan dari tadi. Nah, jadi belajar ya, belajar pengetahuan dan juga belajar berorganisasi ya. Belajar pengetahuan ya untuk pengetahuan kalian sendiri, berorganisasi untuk meningkatkan skill kalian ya, kemampuan diri kalian dalam hal memimpin ya. Sebab nanti kalian itu setelah lulus kalian juga akan berbaur oleh masyarakat. Nah, tugasnya kalau kalian sering ikut organisasi-organisasi ya, maka kalian akan terbiasa ya. Nah, kayak Bapak kok bisa, Bapak kalau ngomong kok lancar ya, karena Bapak masih muda dulu sering ikut organisasi. Ya, OSIS, pramuka, ikut semuanya ya, bahkan menjadi pengurus-pengurus inti. Nah, itu hikmahnya bukan pas lagi kita berada di organisasi, tidak. Hikmahnya nanti setelah kita berbaur dengan masyarakat, nah kita baru bisa menyadari, oh ini gara-gara saya pernah ikut lomba ini, oh pernah ikut organisasi ini, jadi kalian memiliki pengalaman-pengalaman ya. Nah, di pramuka PMR juga sama. Kalau kalian nanti masuk ke SMA, kalau masuk ke PMR kalian akan diajarkan bagaimana cara melakukan pertolongan pertama ya pada kecelakaan. Misalnya ada kecelakaan ini, bukan berarti kecelakaan harus tabrakan mobil, tidak ya. Teman kalian misalnya tiba-tiba pingsan, apa yang harus kalian lakukan? Nah, seperti itu. Ya, tiba-tiba ada yang tergores luka, bagaimana yang kita lakukan? Jadi nggak sembrono. Nah, itu diajarkan. Nah, pengalaman itu nanti akan kita amalkan kalau kalian sudah berbaur di masyarakat. Jadi ketika masih di lingkungan sekolah belum terasa, ya nanti terasanya ya. Kayak sudah Bapak seperti baru terasa, oh Demben pernah melu kegiatan ini, nah ini baru krosonya di sini, ilmunya bisa dipakai sekarang ya. Atau kalian pintar dalam seni tari, seni alat musik. Nah, ya kalau kalian bisa pintar dalam bidang seni, jadi menjadi duta itu apa, tak diutus. Ya, kalian diutus ke luar negeri ya untuk mengajarkan kesenian yang kalian lakukan, yang kalian bisa. Olahraga juga sama, pintar bermain voli ya, pintar bermain bola, basket. Nah, itu silakan. Ya, tenis atau badminton, ya tenis meja, catur, ya apapun olahraganya, ya lari, ya yang paling gampang kan lari. Nah, yang penting kalian kuat larinya, kayak cepet, nah insya Allah menang. Ya, nah latihan mulai dari sekarang lari. Nah, dari sekolahan sampai dari rumah ke sekolahan misalnya, yuk latihan lari, ya. Lari tidak mesti harus cepet-cepetan, ya. Nah, kalian mulai dari kecilin latihan larinya ya pelan-pelan saja ya, sebenarnya sampai sekolah. Nah, itu nanti lama-lama kalian akan terbiasa ya, tidak akan capek lagi. Mungkin pertama sekali, dua kali, bahkan sampai seminggu masih capek. Nanti kalau udah melewati itu akan terbiasa. Oh, dari rumah ke sekolah kalau lari suara kesel lagi, karena kenapa? Tubuh kita sudah terbiasa, sudah membaca. Nah, enak jadinya ya, seperti itu. Ya. Dan apalagi yang perlu kalian ini yang paling penting di sini, hindari. Nah, hindari kegiatan negatif. Ya, apa itu negatif? Yaitu kenakalan remaja. Ya, kenakalan remaja apa? Salah satunya tawuran. Nah, tawuran itu apa tuh Pak? Gelut. Nah, ngerti gelut? Berantem ngorok kancane. Ya, nggak ada gunanya. Ya, Pak biar dikatakan hebat Pak. Nah, hebat kok hebat gelut. Ya, orang manfaatnya ya, makanya yang Bapak sampaikan tadi, baru latihan silat baru 1-2 jurus wes kemaki, Pak ngajak gelut sekolahan sebelah, ayo berantem ngono kae. Gran kejotos nangis nyonyor ngono kae. Ya baru ngandan di kancane, aku mau dikeroyok dipukulin, padahal kon dhewe sing nantang kalah. Ya, ngadu karo kancane bilang dikeroyok. Nah, akhirnya kancane emosi ngundang kancane bareng-bareng ngeroyok sing tadi mukulin. Nah, ini jangan seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita punya ilmu silat itu bukan berarti kita menguasai harus gelut, tidak. Jadi ilmu silat itu kita pelajari agar kita nanti kalau misalnya ketemu sama orang yang berbuat jahat, kita bisa melarikan diri, bukan berarti ketemu orang ayo wajib gelut sisan, orang ngono. Ya, urung mesti kalian ngajak gelut gak menang. Kalau kalian kalah ya wis babak belur ya, harta kalian hilang kan rugi.
Jadi kita belajar ilmu bela diri itu agar kita bisa melarikan diri dari orang-orang jahat, ya. Jadi bukan berarti harus ngajak gelut. Ya. Nah, apalagi Pak kenakalan remaja selain tawuran, nah yang Bapak sampaikan kemarin obat-obatan, ya hati-hati yang ngerokok, minum minuman, ya narkoba, nah jangan, ya eman-eman gue masih cilik, ya sebab kalau generasi muda kalian sudah kecanduan seperti itu, ya masa depan kalian udah nggak ada lagi, itu hancur, ya jadi masa depan kalian sudah hancur kalau kalian sudah masuk ke dalam hal-hal seperti ini, ya. Nah jadi generasi muda sekarang kita tidak langsung mengangkat senjata, tapi tadi itu ya belajarlah dengan tekun ya untuk dirimu sendiri, ya. Nah terus melawan kebodohan tadi belajar dengan tekun, ya. Nah, jadi kalau kalian pintar, insya Allah kemiskinan juga tidak akan mendera kita. Jadi orang bekerja itu tidak harus menjadi seorang pegawai negeri seperti Bapak, tidak, banyak, ya. Kalau menjadi pedagang juga bisa lebih sukses, ya. Banyak ponakan Bapak yang berdagang malah lebih sukses dari Bapak, ya. Jadi orang sukses itu bukan hanya sebagai seorang pegawai negeri. Nah kalian membuat usaha. Nah, kalau kalian menjadi seorang pedagang, jadi seorang pengusaha, kalian bisa mengajak teman-teman kalian dulu yang sama-sama SD, ditanyain ketemu, ya wis kerjaan yang di urung kerja, aku punya perusahaan ki. Nah, ayo kerja ke aku, diajak kan, jadi kalian bisa membantu orang lain, ya seperti itu. Ya, jadi kalian bisa mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan, ya. Rasa malasnya juga sama kita lawan. Ya, saya kira udah malas-malasan, harus semangatnya. Ya, Pak terlalu banyak PR Pak, lesing pengen garap PR ki pirang-pirang di luaran sana pengen sekolah, ya, tapi tidak bisa sekolah. Nah kalian punya kesempatan sekolah kalau garap PR mulak we, ya. Orang garap-garap gojek we, ya. Kandangnya sampai kupingnya panas ora bakalan mempan, ya. Nah memang godaannya kalian ini yang ini, ya. Malas, lagi godaan para pelajar ngono ki di mana-mana, ya. Nah tinggal kalian lulus apa tidak itu dari ujiannya itu, ya. Kalau kalian lulus, nah nanti insya Allah cita-cita kalian akan terwujud. Nah kayak Bapak punya cita-cita pengen bisa komputer, ya terwujud, alhamdulillah, ya. Jadi guru ya terwujud, alhamdulillah. Nah ketika Bapak jadi guru, Bapak punya cita-cita pengen sampai S2, ya alhamdulillah semuanya terwujud. Nah yang penting tadi itu rasa malasnya dibuang, ya. Dan rasa mudah menyerahnya juga sama, Pak gak bisa lah, kapan iso ngomong gak bisa, ya harus berusaha, gak bisa piye caranya, ya, tapi berusaha itu bukan dia golek turunan, ya piye caranya golek turunannya podo karo, ya jadi berusaha belajar lagi dengan giat, ya. Nah jadi generasi muda itu harus berjiwa yang sehat, jiwa raganya, ya pendidikannya, ya pantang menyerah, ya. Nah menjadi pekerja yang menjadi pekerja keras, nah kreatif, ya kreatif punya inovasi baru, ya. Yang biasanya jual getuk ya cuman kayak ngono-ngono kae. Nah kalian punya generasi mempunyai ide baru getuk itu caranya, ya dari singkong tapi bisa menarik, ya harganya bisa tinggi. Nah buat kreasi, ya kayak dulu kerupuk. Nah ngerti kerupuk. Nah, kerupuk kan dulu olahannya cuma diapain? Kalau dulu itu cuma digoreng dah, diganyang lah. Nah, saya kan udah. Nah, kerupuk digawe kreasi baru apa namanya? Seblak. Nah, ya kita makan seblak urung. Nah, kan cuma dari kerupuk toh itu. Nah, jadi olah-olahan seperti itu. Jadi kalian membuat kreasi baru, ya. Ada olahan apa, ya masakan apa kok itu orang payu-payu. Nah, berarti ini harus dicari idenya. Nah ini idenya ini yang mahal. Nah diolah piye caranya barang yang tidak laku menjadi laku, ya dan harganya bisa tinggi. Nah seperti itu nggih. Berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Nah ini ya salah tadi, ya. Nah kita belajar tentang seni rupa. Nah, ayo dibaca seni rupanya. Ya, apa itu seni rupa?
tekstil, ya nih satu. Benda-benda di alam kok dan loh. Benda di alam. Terus yang ngatasi salah satu. Terus Dua, seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau bintang dengan bahan lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung, menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya tema pembahasan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka, walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak, batu, pisau dari tulang paku yang dibikinkan. Patung yang dihasilkan bernilai estetik dan religius yang sangat tinggi. terus
Terus belakang. Seni anyaman merupakan seni menjadi bahan berbentuk atau papan dengan menggunakan alat tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wajah-wajah dengan menggunakan bahan alam dan tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya kulit kayu, rotan, ubi, mata kalah, pisang, dan daun kayu. Seni anyam digunakan untuk membuat dinar, keranjang, dapur, kursi, dan alat rumah lainnya. Perhatikan beberapa contoh dari seni anyaman berikut. Tahukah kamu bagaimana alat-alat ini? Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki nama dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir erat berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif kehidupan manusia dan binatang. Ukiran skala Jawa berhubungan dengan agama Islam yang menggunakan motif kehidupan. Nah, sekarang kita belajar seni. Nah, seni apa di sini? Nah, kita belajar tentang seni rupa, ya. Nah, ini seni rupa ini seni yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi seni rupa itu seni, ya, seni rupa yang terdapat di berbagai daerah, ya, di Indonesia. Itu namanya seni rupa daerah. Nah, seni rupa juga disebut juga seni tradisional, nah, karena dikerjakan secara turun temurun. Jadi turun maksudnya dari bapak diturunkan dari mbah diturunkan ke bapak. Nah, bapak turunkan ke anak, anak turunkan ke cucunya, ya, terus buyutnya, dan turun temurun. Nah, itu namanya, ya, tradisional, diturunkan secara turun temurun. Ya. Nah, apa saja di sini namanya seni rupa? Banyak, ya. Ada yang namanya kerajinan, ada yang namanya lukis, ada yang namanya patung. Nah, kerajinan di sini ada lagi bisa disebut dengan tekstil. Ya, jadi tekstil kaitan dengan kain, gitu. Jadi semua jenis produk yang dari kain itu disebut tekstil, bisa batik, bisa tenun, bisa songket. Nah, itu namanya tekstil, ya. Jadi tekstil itu yang terbuat dari kain. Jadi apapun, ya, produk yang terbuat dari kain itu namanya tekstil. Ada juga anyaman, ya, ada juga seni ukir. Nah, keramik. Nah, keramik itu bukan hanya dipasang di ini, ya. Jadi seni keramik itu bisa dibuat vas bunga, ya, gelas, ya, piring, ya, terus gentong gede, vas bunga gede. Nah, itu namanya seni keramik, ya. Nah, karya seni tekstil dan lukis ini bentuknya dua dimensi. Maksudnya dua dimensi apa, Pak? Hanya bisa dilihat dari depan nih, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh seni lukis ini. Nah, atau seni cetak. Nah, ini kalian bisa lihat di sini, ya, ada gambarnya loh. Ini kalau misalnya Bapak walik ini bisa kelihatan tidak? Bisa tidak ada yang depan tadi? Nah, tidak. Jadi namanya dua dimensi. Jadi dua dimensi hanya bisa dilihat dari depan. Oh, ini ada tulisan peristiwa. Nah, coba dibuka sebaliknya. Secara ketok. Makanya dikatakan dua dimensi. Jadi hanya bisa dilihat dari depan saja, ya. Jadi semua gambar-gambar, nggih. Nah, sedangkan tiga dimensi itu bisa dilihat dari depan, dari samping, dari belakang. Contohnya ini. Nih, ya. Ini tiga dimensi, kalian bisa lihat ini, depannya, sampingnya kelihatan, nenek gambarnya, belakangnya ada, ya, atasnya ketok, bawahnya ketok. Nah, ini namanya tiga dimensi, ya. Jadi bisa dilihat dari segala arah, ya. Kayak gawe patung manusia, depannya kelihatan ada wajahnya, kalian ke belakang. Lah, Pak, wajahnya kok ora ketok? Ya genah ora ketok, ketoknya ger. Ya, sama kayak tubuh kalian, ya. Depannya ketok, oh wajahnya ini, coba lihat dari belakang, piye ketok wajah. Yang misalnya ketok berarti kuntilanak, ya, kepalanya bisa balik ini, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, tiga dimensi. Jadi lihat ada panjang, ada lebar, ada tinggi karena memiliki volume ini. Nih ada panjang, ada lebar, ada tinggi, sama kayak patung, ya.
ada panjangnya, kakinya di sini ke sini berapa, lebar ke sananya, terus tingginya. Nah, ya. Nah, sekarang kita belajar satu-satu. Pertama lukis dulu. Nah, lukis ini yang menggambarkan objek yang biasanya pemandangan alam, tumbuhan, binatang atau benda-benda alam lainnya ya, untuk menimbulkan rasa indah. Nah, jadi semua seni itu untuk menimbulkan rasa indah ya. Nah, karena ada budaya di dalamnya ya. Nah, salah satu seni lukis yang paling terkenal di Indonesia adalah seni lukis Kamasan. Nah, kalau kalian ke Bali sana mampir ke Kamasan ya. Nah, Bapak bertanya udah pernah ke Bali, Pak? Belum. Nah, kalau pengen ngajak Bapak ke Bali, Bapak mau ya. Nah, jadi di di Kamasan sana ya. Nah, tepatnya di di Kabupaten Klungkung. Nah, ini sebagian penduduknya profesinya sebagai pelukis. Nah, sama kalau kalian pergi ke Manyaran, teman Bapak sana itu satu desa pinter semuanya, pinter membuat wayang ya, karena sana produksi wayang ya. Di Tirtomoyo sana ada, ya Manyaran ada. Nah, cah seteka cilik-cilik kayak gini pinter ini ya, membuat wayang kulit, ora main-main, ora wayang kardus kok digambar, ora wayang kulit. Jadi udah kulitnya udah di sak toh. Nah, disasak itu dikecilkan lagi, lapis-lapis dikecilkan. Nah, ini dipahat itu, dibentuk pakai pahat, digedok digambar sih, terus dipahat ya, sehingga nanti jadilah gambarnya. Nah, itu. Nah, ini juga sama melukis di kain kanvas. Jadi melukis itu lukisannya menggunakan kain ya. Namanya disebut kain kanvas. Ya. Dia agak kasar kainnya karena biar tintanya itu segera menyerap. Coba kalau kain itu halus ya, kainnya halus kayak baju kalian ya, dibuat melukis nggak bisa ya, karena dia tidak bisa menyerap ke dalam, malah belobor gede. Nah, kalau kanvas tidak ya, jadi dia akan langsung masuk ke dalam pori-porinya, jadi tidak akan melebar ya. Nah, terus juga digunakan ya, dicelup dengan menggunakan bubur beras ya, terus jemur ke matahari. Setelah dijemur nanti digosok-gosok. Nah, nanti baru dibuat sketsa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu di Cirebon juga ada ya seni lukis klasiknya menggunakan teknik yang berbeda lagi ya. Nah, di Cirebon itu terbalik penggunaannya, medianya dari kaca ya. Kalau tadi di Bali menggunakan kain kanvas. Nah, kalau di Cirebon menggunakan kaca. Jadi begini, ini kan kalian punya gambar tadi ini. Nah, gambar ini kan udah ketot ini, ada gambar dari karena warna-warnanya. Nah, kaca bening ditaruh di sini, plek. Nah, ya di depannya sini, ya terus ini dijepit. Nah, dijepit biar tidak kabur. Ya. Setelah dijepit bagaimana Pak? Taruh di meja terus digambar. Nah, ini kan warnanya kan kuning tuh ini, pakai yang warnanya kuning, ditulisin peristiwa dan lain-lainnya ya. Karena gambarnya nenek-nenek, jadi gambar ya. Kan udah ada cetakannya. Jadi kalau kita bilang apa namanya kalau di sini? Ngeplat apa namanya? Ngeblat ya. Nah, itu jadi bawahnya sudah ada gambarnya, taruh di kertas, taruh atas dikasih kaca. Nah, tinggal digambar ya, seperti itu ya. Nah, yang paling terkenal adalah motif Mega Mendung. Nah, ini ya di Cirebon ya, wayang dan batiknya batik Mega Mendung. Nah, terus apa lagi seninya? Rupanya seni patung ya. Jadi seni patung ini membuat bentuk manusia atau binatang ya, dengan bahan yang lunak ya, biasanya dari kayu ya, dari batu pun ada ya. Batu kan ada atos juga ada ya, dari logam juga ada. Tapi kalau di logam tidak dipahat ya. Nah, tapi dibuat dulu cetakannya. Misalnya kalian seorang pengrajin besi ingin membuat wajah. Nah, wajah kalian. Jadi kalian membuat sketsa dulu di plat ya, di gambar di kayu. Nah, terus nanti kayu itu ya akan jadikan cetakan kalian. Ini dicemplungkan
besi panas yang sudah meleleh nanti bentuknya akan menjadi wajah kalian. Nah, tuh kalau menggunakan besi. Nah, tapi kalau menggunakan kayu itu dipahat. Yang paling terkenal di sini ya, nih suku Asmat ya. Nah, tinggal di Papua sana ya. Menggunakan kayu bakar untuk membuat patung. Nah, ini seperti ini tuh patungnya. Ya. Nah, jadi hubungan manusia dengan nenek moyangnya ya. Ada lagi seni kriya. Apa tuh seni kriya itu? Nah, ini sering kita tidak tahu ya, sering lihat bendanya tapi kita tidak tahu termasuk seni apa. Nah, kriya ini membuat benda-benda yang dipakai berdasarkan kegunaannya. Jadi namanya seni kriya. Contohnya pengki. Konengnya namanya apa? Pengki yang dinggo ngusungin lemah ono kayak cikra. Nah, cikra termasuk seni kriya ya. Centong sayur ya yang menggunakan batok kelapa ya, atau centong nasi yang menggunakan kayu itu. Nah, itu namanya seni kriya itu. Jadi seni yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, membuat cobek ya. Nah, batik, tenun dan lain-lainnya. Ini seni kriya ini karena kita gunakan untuk keperluan kita, ya. Ya, ada batik, ada songket, ya. Nah, terus juga bisa membuat anyaman. Nah, anyaman dari rotan, ya, dari bambu dan lain-lain, ya, seperti ini. Nah, ya. Jadi seni kriya itu seni yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, gaya meja, gaya kursi. Nah, seperti itu nggih. Ya, kursi dibuat motif-motif, ya, gambar-gambar, ya. Seperti di Parasana. Nah, itu ya. Nah, inilah seni-seni ya yang ada di Indonesia, ya, diingat-ingat itu tadi. Ya. Nah, dibuka buku kalian, tema kalian ya, yang pembelajaran 3. Nah, kemarin sudah selesai belum itu tugas kalian yang saya dikasihkan sama Putri? Penilaian yang subtema 2 sudah selesai dikerjakan. Nah, yang belum dikerjakan dulu ya. Nanti kalau sudah kalian buka pembelajaran 1 ya. Nah, ayo berlatih ya. Nah, tadi ini ya yang membuat satu undangan ini ya. Nah, nanti setelah kalian menentukan gambarnya di sini, ini bisa diklik ini. Tuh ya. Nah, di sini misalnya nih Bapak mau kartu undangan ya ulang tahun. Nah, tadi ulang tahun. Nah, ini ulang tahun pesta misalnya ini ya. Nah, ini kalimat ini bisa diganti ini. Nih kalian klik di sini. Nah, ini diklik. Oh, ya, nanti bisa dihapus ini. Tuh, ya. Pesta apa? Ya, diketik di sini nggih. Nah, nanti kalian pilih. Nah, di sini bergabunglah bersama kami juga bisa diganti. Ini tanggalnya kapan? Tanggal ulang tahun kalian ya. Nah, apa udah kelewatan ora popo. Ya, yang belum bersyukur kok tinggal diundang kancane gawe saka ngene iki ya. Nah, ini bisa diganti juga ini tanggalnya ya. Nah, ini motif kan sudah ada di sini ya. Itu ya. Nanti kalau mau ganti pakai ini nggih, editannya. Nah, nanti silakan kalian cari ya. Nah, yang kalian kerjakan itu yang ayo berlatih. Nah, itu silakan kalian cari ya. Jenisnya apa, persamaan dan perbedaan ini sering keluar ini. Persamaan dan perbedaan ya antara surat resmi, ya, semi resmi dan tidak resmi. Nah, itu silakan kalian cari ya. Nah, itu sering keluar itu dipilih di room 3 biasanya ya. Terus ayo berdiskusi. Nah, ya silakan kalian cari kira-kira kegiatan untuk mengisi kemerdekaan apa saja tadi ya sudah kita bahas ya. Nah, di pembelajaran kedua di sini kalian membuat ya laporan percobaan. Nah, ini hanya tinggal dilengkapi saja itu. Nah, tidak usah. Nah, ini yang ayo berdiskusi ya, halaman 71. Nah, ini silakan kalian cari ya. Ukir pahat tadi ya,
dimensinya berapa, 2 apa 3 ya. Terus ini tekstil termasuk yang mana ya. Nah, ciri-cirinya nggih. 71 sama 72 ya. Carilah kata-kata baku dan tidak baku ya pada bacaan di atas ya. Ini kalian istirahat dulu, nanti jam 9:15 kalian masuk ya, dan kalian kerjakan yang Bapak sampaikan tadi ya. Silakan istirahat terlebih dahulu.